Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia 75 channel guys. Indonesia Reaction Bola. Alhamdulillah akhirnya kita bisa lolos ke 16 besar. Karena Kyrgyzstan melawan Oman. Dia 1-1 guys. Itu emang yang pengen kita pengen. 1-1 di menit ke 80 oleh Kojo. Ini emang pertahanannya Kyrgyzstan ini, pertahanannya dari serangannya Oman ini benar-benar membuat kita deg-degan ya. Akhirnya sejarah menentukan bahwa kita lolos ke 16 besar dengan apapun hasilnya. Dan yang penting itu waktu kita mengalahkan Vietnam 1-0 lewat adu penalti dari Asnawi, itu yang benar-benar membuat kita bisa lolos guys. Ternyata guys, dengan selisih gol kita peringkat 4 terbaik. The best 4, the best third place is number 4 is Indonesia. Lumayan kan guys. Sekarang kita akan bertemu Australia di babak 16 besar. Sekarang gue mau bahas menurut lo gimana guys, bahwa kita emang layak kan, gimana pun caranya, yang penting kita lolos ke 16 besar dengan usaha yang benar-benar di luar ekspektasi. Kita gagal kalah 1-3 melawan Irak. Gol Irak tuh ada yang harusnya offside. Terus yang kedua juga sebenarnya nggak harus gol juga. Kesalahan pemain belakang kita, gue lupa gimana ceritanya, pokoknya harusnya kita tuh 1-1 melawan Irak dan harusnya 2-1 atau 1-1, dan ada gol offside-nya Irak itu yang bikin 2-1, akhirnya 3-1. Dan kalau 3-1 itu emang kira si Rizky Ridho kalah body, nomor 9 itu menghasilkan gol yang ketiga. Begitu melawan Jepang. Lawan Jepang sebenarnya juga 2 gol Jepang itu harusnya tidak terjadi. Karena kenapa? Karena emang si Jordi Amat itu tidak seharusnya melakukan hal seperti itu, yang tidak perlu memegang badan strikernya pemain dari Jepang. Akhirnya kita bisa gol, Jepang mendapatkan penalti, dan gol kedua itu sebenarnya juga tidak perlu terjadi juga. Ya, kita kalah dengan 2 gol kesalahan kita sendiri. On goalnya si Hafner, karena Hafner itu mau blok bola tapi akhirnya dia bisa bikin gol. On goal maksud gua. Dan sekarang gua harus berpikir, gol ketiganya Jepang itu adalah di saat bola bebas ditendang shoot akhirnya masuk. Itu gol ketiga Jepang. Coba gue mulai dulu gol ketiga Jepang. Gol ketiga Jepang, Indonesia melawan gol ketiga Jepang. Gol ketiga Jepang. Gol ketiga Jepang itu sebenarnya nggak harus terjadi, tapi jangan lupa lemparannya Arhan Pratama itu yang membuat kita masuk bisa gol, dan itu juga yang menguatkan kita bisa masuk ke babak 16 besar lewat peringkat 4 terbaik. Dan ini mudah-mudahan, jadi korbannya itu si Onawa apa Ota, gue nggak tahu namanya siapa itu. Suzuki itu, kiper Suzuki itu, dia kena karena dia meremehkan lemparannya Arhan. Akhirnya dia juga bisa kena. Dan bisa bikin gol gitu guys. Akhirnya lemparannya Arhan memakan korban di tendangan volley oleh Sandy Walsh. Dan ini gol pertama Sandy Walsh untuk menjebol kawan lawan Jepang. Dan akhirnya kita menang kita kalah 3-1, dan itu gol 1 itu menguatkan kita untuk supaya bisa menjadi gol. Dan gue berpikir 2 gol Jepang itu juga sebenarnya tidak harus terjadi. Sebenarnya yang pertama itu sebenarnya tidak harus terjadi, dan on goalnya Hafner juga
sebenarnya bisa karena si Arhan pertama kalah lari sama sayapnya Jepang, dan mudah-mudahan golnya Jepang ini, golnya Indonesia ke Jepang ini bisa membuat semangat kita bahwa kita bisa menjebol. Sekarang gini, peringkat, are you expect 17 dunia melawan 145 dunia. Bayangin, lo berpikirkan bahwa pada saat kita melawan Jepang 17 dunia, kita bakal dibantai, tapi nggak dibantai juga. Jepang mendapat gol karena kesalahan kita sendiri, bukan dari set play. Berarti pemain Jepang juga nggak gitu baik-baik juga kan. Berarti kita menang kita harus melawan diri kita sendiri, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan tersendiri. Emang kesalahan itu bakal terjadi, ini level Asia tertinggi dan ini high level, semua pemain menjadi nervous, stres dan sebagainya. Tapi gue berpikir apapun yang terjadi, sekarang kita udah menatap 16 besar dan kita akan melawan Australia. Tapi kalau menurut gue, kita tuh nggak pernah kalah banyak dari Australia. Paling 2-1, 1-0, hanya seperti itu. Yang gue tahu Australia. Kita pernah mengalahkan Australia juga, nggak tahu kapan. Tapi dulu Piala Kemerdekaan, tapi secara resmi kita belum pernah mengalahkan, secara FIFA resmi ya, kita belum pernah mengalahkan Australia. Coba gue lihat dulu di Google, apakah Indonesia pernah mengalahkan Australia? Indonesia versus Australia. Indonesia versus Australia. Tanggal 16. Itu head to head ya. Ini gue dari iScore. Australia. Oh, kita pernah mengalahkan Australia 1-3 tahun 2005. Dan 2005 kita mengalahkan, kita 0-0, 2009 kita 0-0, dan kita Australia kita kalah Australia 1-3. Australia kita head to head ya, 2024 1-1. Japan Indonesia 1-3. No, Australia. Jadi kita pernah mengalahkan Australia zaman dulu tahun 2005, kita Australia Indonesia. Oh, kita kalah 3-0. Terus Australia Indonesia kita kalah lagi. Jadi kita pernah ketemu Australia, kita kalah 2 kali ternyata sama Australia 3-0. 3-1, 3-0. Ya mudah-mudahan semuanya udah berubah. Kita ada Shane Patinama, Sandy Walsh, Rafael Sturridge, Ivan Gerner, Jordi Amat, Hafner. Jadi Hafner, McClough. Kita ada 7 pemain naturalisasi. Dan mudah-mudahan 7 pemain Jordi Amat, Klopp, Sandy Walsh, Patinama, Ivan Gerner, Rafael Sturridge, 6. Satu lagi siapa ya? Hafner, 7. Kita ada 7 pemain di luar negeri, naturalisasi, dan ada Arhan Pratama yang selama ini bermain bagus. Mudah-mudahan Patinama bisa turun untuk melawan Australia, dan kita nggak beda levelnya. Nggak tahu Australia peringkat berapa di dunia. Coba gue lihat dulu, Australia ada peringkat ke berapa di dunia? Gue lihat dulu. Australia peringkatnya. Oke, timnas Australia. Australia peringkat ranking FIFA update. Palestina melesat. Berapa ya Australia? Kayaknya dia peringkat berapa ya? Oke guys, kayaknya dia peringkatnya di atas Indonesia, rankingnya FIFA. Australia ranking berapa? Reject. Ranking 12? Seriously? 25 dunia. Woi, Australia ke peringkat 25, men, tinggi juga. 25 dunia melawan 146. Jadi kita nggak gentar sama Australia, guys.
Pokoknya pemain Australia itu bule semua, bule KW ya, karena dia nggak bisa ikut Eropa, akhirnya dia ikut ke Asia, berarti dia bule KW, jangan mau kalah sama bule KW. Mudah-mudahan karena kemenangan ini kita meluruskan 16 besar, siapapun lawannya kita lawan. Pokoknya apresiasi para pemain. Semuanya yang main di Indonesia ini adalah pemain timnas Indonesia. Dan stay. Coba lo bayangin, pemain seperti ini kalau nggak main di Indonesia gimana ceritanya, ya kan? STY harus stay, dan mudah-mudahan menjadi inspiratif kita, dan ini menjadi perkembangan sepak bola kita. Kita udah masuk 16 besar Asia, bayangin 16 besar Asia, nggak gampang loh. Kayak misalnya Singapura juara AFF 4 kali nggak lolos, Filipina nggak pernah, Singapura nggak pernah main Asia. Coba lo bayangin. Yang pernah main Asia tuh cuman kayaknya Malaysia pertama kali, apa kedua kali, kita tuh udah 4 kali main di Asia. 96, 24, 2007 sama sekarang. Dan lewat lolos kualifikasi, 1 kali lewat sebagai tuan rumah. Jadi 2 kali kualifikasi, 3 kali kualifikasi, 1 sebagai tuan rumah 2007 yang Iraknya juara. Sekarang mudah-mudahan kita sebagai underdog, kita nggak tahu siapa yang kita lawan, pasti Australia udah ada di marketplace, udah ada di ini live score. Kita ketemu Australia, kalau gue rasa kita bisa ketemu Australia, kita bisa menang adu penalti atau 1-0. Gue yakin kita bisa ke perempat final, ke perdelapan final. Mudah-mudahan kita bisa lolos ke quarter final, perdelapan final. Mudah-mudahan kalau udah kita lolos ke perdelapan final, ini udah 8 Asia guys. Coba lo bayangin, Indonesia main di 8 Asia itu nggak gampang dan nggak mudah lolos ke 8 Asia. Bener nggak? Karena lolos ke 8 Asia itu nggak mudah. Coba lo bayangin bisa lolos 8 Asia dan bisa dari kualifikasi lolos ke Piala Asia, masuk 8 besar. Masuk 16 besar aja nih, apapun yang terjadi 16 besar, kita udah ada di 16 besar. Sejarah untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke 16 besar. Oke guys, thank you aja. Jangan lupa subscribe di channel gue. Mudah-mudahan Indonesia 75 membuat kalian suka gila bola dan kepoin selanjutnya. Thank you, bye-bye.